Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aldira Bagas Bramantio, NIM F3318005 dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jasa pengiriman uang atau transfer. Pengertian: pengiriman uang adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu tempat atau bank ke tempat lain atau cabang bank sendiri atau bank lain, baik untuk kepentingan perorangan, badan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum, atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Transfer atau jasa pengiriman uang juga dapat dimaknai sebagai kegiatan yang dilakukan penyelenggara pengiriman uang untuk mengirim uang kepada penerima uang. Manfaat transfer bagi bank: yang pertama, adanya pengendapan dana, terutama transfer yang dilaksanakan tidak pada hari yang sama. Yang kedua, memberikan pendapatan jasa transfer dan bisa digunakan sebagai sarana promosi. Yang ketiga, kepada nasabah berupa pembebasan biaya transfer, dan kepada non-nasabah akan ditentukan berdasarkan nilai transfernya. Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer: yang pertama ada nasabah. Nasabah yaitu sebagai pihak pemilik dana atau pengirim atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima jumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Yang kedua ada bank penarik atau drawer bank, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawi atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana atau beneficiary. Bank tertarik atau drawi bank, yaitu bank yang menerima transfer masuk dari drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima atau beneficiary. Beneficiary adalah pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawi bank. Berikutnya ada jenis-jenis transfer. Yang pertama ada transfer keluar. Transfer keluar atau outgoing transfer, yaitu pengiriman uang atas perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Transfer masuk. Transfer masuk atau incoming transfer, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi transfer keluar. Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendapatan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposit, warkat lain yang disetujui. Setoran-setoran yang berupa warkat akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikeliringkan terlebih dahulu. Bila seluruh dana efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah, pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Contoh yang pertama, tanggal 5 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana sebesar 100 juta rupiah ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Nah, berikut siklusnya, yaitu Bank Mitra Niaga Semarang akan mentransfer ke Bank Indonesia Semarang, lalu dari Bank Indonesia Semarang akan mentransfer ke Bank Indonesia Solo yang akan dikirimkan ke Bank Mitra Niaga Solo. Nah, pencatatan di Bank Mitra Niaga Semarang sebagai berikut. Akun RAK Cabang Solo akan dicatat dalam rekening debit sebesar 100 juta rupiah. Dan akun Giro Bank Indonesia dicatat di rekening kredit sebesar 100 juta rupiah. Dalam hal transfer yang dilakukan antar bank di luar kota, maka solusinya adalah bank pengirim harus tetap berhubungan dengan kantor cabangnya di luar kota. Sedangkan kantor cabang di luar kota akan berhubungan dengan bank tertuju melalui clearing. Contohnya sebagai berikut. Pada tanggal 1 April 2017, Bank Mitra Niaga Semarang menerima amanat dari nasabah giro yaitu Saudara Faisal
untuk mentransfer dananya sebesar 30 juta rupiah melalui ke Bank Bahana Cabang Bandung. Untuk transfer ini membebani nasabah untuk komisi transfer sebesar Rp10.000 beban gironya. Nah, berikut merupakan siklus dari pencatatan contoh nomor 2. Nah, pencatatan di Bank Mitra Niaga Semarangnya sebagai berikut. Akun giro Faisal dicatat dalam rekening debit sebesar 30 juta 10.000 rupiah. Akun RAK Cabang Bandung dicatat dalam rekening kredit sebesar 30 juta rupiah dan akun pendapatan komisi dicatat dalam rekening kredit sebesar 10.000 rupiah. Contoh yang ketiga, yaitu transfer akan dilakukan kalau seluruh dana setoran telah efektif. Oleh karena itu, setoran berupa warkat bank sendiri harus dikonfirmasikan terlebih dahulu. Bila seluruh warkat efektif dananya, maka transfer dapat dilakukan. Nah, pencatatan jurnalnya di Bank Mitra Niaga sebagai berikut. Bank Mitra Niaga Semarang akan langsung mengirimkan ke Bank Mitra Niaga Cirebon. Nah, berikut merupakan contoh soal yang ketiga, di mana pada tanggal 15 Mei 2017, nasabah giro bernama Amin memberikan amanat kepada Bank Mitra Niaga Semarang untuk mentransferkan dana yang ditujukan kepada saudari Diana, nasabah Bank Mitra Niaga Cabang Cirebon, sebesar 50 juta rupiah. Untuk itu, Amin menyerahkan perintah pendebetan sebesar 15 juta rupiah, cek bank sendiri yaitu Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh saudara Rahmat sebesar 10 juta rupiah, cek Bank Jati Semarang sebesar 20 juta rupiah, uang tunai sebesar 5 juta rupiah. Untuk komisi transfer yaitu sebesar Rp10.000 atas beban giro. Dan clearing dinyatakan efektif hari ini. Nah, pencatatan jurnalnya yaitu sebagai berikut. Nah, yang atas ini merupakan pencatatan saat clearing pertama, di mana akun warkat clearing dicatat dalam debit sebesar 20 juta rupiah dan pencatatan saat clearing kedua dan seluruh dana dinyatakan efektif. Akun warkat clearing dicatat pada rekening kredit sebesar 20 juta rupiah. Dan selanjutnya, akun kas dicatat dalam rekening debit sebesar 5 juta rupiah. Akun giro Amin dicatat dalam rekening debit sebesar 15 juta 10.000 rupiah. Akun giro Rahmat dicatat dalam rekening debit sebesar 10 juta rupiah. Akun giro Bank Indonesia dicatat dalam rekening debit sebesar 20 juta rupiah. Sedangkan akun RAK Cabang Cirebon dicatat dalam rekening kredit sebesar 50 juta rupiah dan akun pendapatan komisi dicatat dalam rekening kredit sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya yaitu akuntansi transfer masuk. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau Drawi Bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hal beneficiary. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Namun, tidak semua bank membebani komisi transfer masuk. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakasa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusannya, umumnya bank penerus akan memungut komisi.
Nah, berikut merupakan contoh dari penjurnalan yang dilakukan oleh bank penerima. Yang pertama yaitu pencatatan di Bank Mitra Niaga Solo, di mana akun giro Bank Indonesia dicatat dalam rekening debit sebesar 100 juta rupiah dan akun RAK Cabang Semarang dicatat dalam rekening kredit sebesar 100 juta rupiah. Sedangkan pencatatan pada Bank Mitra Niaga Bandung yaitu akun RAK Cabang Semarang dicatat dalam rekening debit sebesar 30 juta rupiah dan akun giro Bank Indonesia dicatat dalam rekening kredit sebesar 30 juta rupiah. Berikut merupakan pencatatan di Bank Bahana Bandung selaku bank penerima transfer bila transfer masuk ditujukan untuk nasabah tabungan di Bank Bahana Bandung atas nama Saudari Anissa. Pencatatannya yaitu akun giro Bank Indonesia dicatat dalam rekening debit sebesar 30 juta rupiah dan akun tabungan Anissa dicatat dalam rekening kredit sebesar 30 juta rupiah. Sedangkan pada contoh yang terakhir yaitu pencatatan yang dilakukan oleh Bank Mitra Niaga Cirebon, yaitu akun RAK Cabang Semarang dicatat dalam rekening debit sebesar 50 juta rupiah dan akun giro Dana dicatat dalam rekening kredit sebesar 50 juta rupiah. Saya Alifa Sekarnovantika, NIM F33180008 akan menjelaskan tentang akuntansi transfer masuk atau incoming transfer. Pengertian dari transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau drawee bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerus terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Merujuk pada contoh A, maka pencatatan di Bank Mitra Niaga Solo adalah pada tanggal 5 Mei 2008 untuk rekening giro Bank Indonesia dicatat pada debit sebesar 100 juta rupiah dan untuk rekening RAK Cabang Semarang dicatat pada kredit sebesar 100 juta rupiah. Lalu, dengan merujuk pada contoh B, maka pencatatan pada Bank Mitra Niaga Bandung adalah pada tanggal 1 April 2008, rekening RAK Cabang Semarang dicatat pada debit sebesar 30 juta rupiah, lalu rekening giro Bank Indonesia dicatat pada kredit sebesar 30 juta rupiah. Pencatatan di Bank Bahana Bandung selaku bank penerima transfer masuk bila transfer masuk ditujukan untuk nasabah tabungan di bank ini atas nama Saudari Anissa. Pencatatannya adalah tanggal 1 April 2008, giro Bank Indonesia dicatat pada rekening debit sebesar 30 juta dan tabungan Anissa dicatat pada kredit sebesar 30 juta. Lalu, untuk contoh C, transfer masuk yang diterima oleh Bank Mitra Niaga Cirebon adalah pada tanggal 15 Mei 2008, rekening RAK Cabang Semarang dicatat pada debit sebesar 50 juta rupiah dan rekening giro Diana dicatat pada kredit sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bab 22. Pada bab 22 ini akan membahas tentang inkaso. Inkaso atau collection adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka penyelesaian tagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Kegiatan inkaso ini dilakukan hanya untuk penagihan antar bank atau antar cabang bank sendiri yang
berada di luar wilayah clearing atau di kota yang berbeda. Dengan kata lain, transaksi inkaso di sini adalah penagihan cek atau billet giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu terhadap bank penerbit yang berada di wilayah clearing atau kota yang berbeda. Hal ini terjadi karena para pelaku ekonomi yang melakukan transaksi tersebut merupakan nasabah bank yang berada dalam wilayah clearing atau kota yang berbeda. Dalam kaitannya dengan inkaso, dikenal adanya bank pemrakarsa dan bank pelaksana. Bank pemrakarsa adalah bank yang menerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. Sedangkan bank pelaksana adalah bank yang melaksanakan penagihan atau pembebanan kepada pihak ketiga nasabah bank pelaksana atas amanat dari cabang atau bank pemrakarsa dan hasil untuk keuntungan pihak ketiga nasabah bank pemrakarsa. Kegiatan inkaso menggunakan media berupa warkat-warkat yang diinkasokan, berupa cek billet giro, telex, pos, biasa atau faksimil. Penggunaan media ini akan menimbulkan biaya dan biaya ini akan dibebankan kepada pihak ketiga yang memberikan amanat inkaso. Di sisi lain, bank pemrakarsa akan memperoleh pendapatan berupa komisi inkaso. Komisi inkaso ini akan didistribusikan pada setiap akhir bulan antar cabang pemrakarsa dan cabang pelaksana masing-masing 50% dari total komisi inkaso yang bersangkutan. Komisi hanya dibebankan kepada pihak pemberi amanat di cabang pemrakarsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis inkaso. Jenis inkaso. Jenis inkaso dilihat dari jenis inkaso dapat dibedakan menjadi yang pertama ada inkaso dengan warkat tanpa lampiran, yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso yang tanpa dilampiri dokumen apapun. Contohnya cek, billet giro, ataupun surat berharga lainnya. Sedangkan inkaso dengan warkat berlampiran yaitu warkat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung, contohnya kwitansi, faktur, polis asuransi, atau surat-surat lain yang disetujui bank. Lalu, jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya, ada inkaso keluar dan inkaso masuk. Inkaso keluar yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau bank lain di luar kota. Inkaso masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Yang berikutnya ada jenis inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Ada inkaso melalui bank lain dan inkaso melalui cabang bank sendiri. Inkaso melalui bank lain yaitu inkaso yang dapat dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank lain di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri. Bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Ini adalah gambar mekanisme inkaso via kantor bank sendiri. Keterangannya pada halaman 298. Lalu, apabila suatu bank tidak mempunyai kantor cabang di wilayah clearing tertuju, maka bank biasanya melakukan inkaso melalui bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor cabang di wilayah clearing tertuju dengan mekanisme sebagai berikut. Untuk keterangannya pada halaman 299, ini adalah gambar mekanisme inkaso via bank koresponden. Lalu ada inkaso melalui cabang bank sendiri, yaitu inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Berikut ini adalah mekanisme inkaso bila dilakukan antar cabang bank sendiri.
Selanjutnya akan ada materi akuntansi inkaso keluar yang akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Anita Widyaningrum, NIM F3318015, akan melanjutkan materi, yaitu poin B, akuntansi inkaso keluar. Inkaso sendiri adalah kegiatan bank yang mengandung ketidakpastian. Setiap inkaso tidak selalu membuahkan hasil. Untuk mengetahui keberhasilan inkaso sendiri, diperlukan waktu untuk konfirmasi. Selama waktu ini, transaksi harus dicatat dalam rekening administratif. Pencatatan rekening administratif ini dikelompokkan pada rekening kontingensi kewajiban karena termasuk dalam transaksi bersyarat. Di sini terdapat contoh transaksi inkaso antar cabang dengan soal yaitu pada tanggal 10 Mei 2017, Bank A Semarang menerima amanat warkat inkaso atau setoran cek Bank A Bandung dari Saudara Amir untuk diinkasokan ke Bank A Bandung dengan beban Saudara Ali senilai 100 juta. Pada saat menerima setoran cek, Bank Semarang sebagai bank pemrakarsa akan mencatat sebagai berikut, yaitu mengkreditkan akun warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 100 juta. Selanjutnya, Bank A Semarang menerima konfirmasi bahwa inkaso untuk beban Saudara Ali, nasabah Bank A Bandung dinyatakan efektif. Maka Bank Pemrakarsa menihilkan rekening administratif pada inkaso ini, lalu melimpahkan hasil tagihannya kepada yang berhak dengan cara mencatat pada rekening real atau efektif. Untuk komisi inkaso sendiri ditentukan sebesar 0,05%. Maka untuk pencatatan di rekening administratif sendiri yaitu mendebitkan akun warkat inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 100 juta. Lalu terdapat pencatatan di rekening realnya yaitu dengan mendebitkan RAK Cabang Bandung sebesar 100 juta dengan mengkreditkan akun giro Amir sebesar 99.500.000 dan mengkreditkan pendapatan komisi sebesar 500.000. Pelimpahan hasil inkaso tidak hanya ke giro, namun tergantung permintaan si pemberi amanat, misal ke tabungan atau ke rekening lain. Pada contohnya, sama halnya soal di atas, Bank A tidak hanya mencatat rekening administratif seperti di atas saja, namun juga mencatat dalam rekening real terlebih dahulu, yaitu mendebitkan RAK Cabang Bandung dan mengkreditkan warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar sebesar 100 juta. Pencatatan jurnal yang digunakan untuk menampung semua pemberi amanat datang ke bank untuk mengambilnya. Jika pemberi amanat mengambil secara tunai, maka Bank A Semarang akan menjurnal sebagai berikut, yaitu mendebitkan akun warkat inkaso telah ditagih dan akan dibayar sebesar 100 juta dengan kredit kas 99.500.000 dan pendapatan komisi sebesar 500.000. Selanjutnya untuk poin C, yaitu akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Tugas bank pelaksana yaitu membebankan ke rekening pihak tertagih. Contohnya, terdapat soal yaitu Ali sepakat membayar dengan beban giro sebesar 50 juta, beban tabungan sebesar 20 juta, dan cek Bank A Bandung yang ditarik oleh Amin sebesar 30 juta. Maka pencatatannya sebagai berikut, yaitu mendebitkan akun giro Ali sebesar 50 juta, tabungan Ali sebesar 20 juta, dan giro Amin sebesar 30 juta dengan kredit RAK Cabang Semarang sebesar 100 juta. Selanjutnya poin D, transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Transaksi ini dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat atau di wilayah yang ada clearing bank yang dituju. Maka, Bank Pemrakarsa Inkaso hanya melakukan hubungan rekening dengan kantor cabangnya saja. Untuk contoh, pada tanggal 15 Maret 2017, nasabah Bank A di Jakarta bernama Y telah menjadi barang-barang elektronik kepada X, nasabah Bank B Surabaya. Total transaksi senilai 500 juta. Pada hari itu juga, X menarik cek mundur untuk membayar kepada Y yang bisa dicairkan pada tanggal 20 Mei 2017. Maka, pada tanggal 20 Mei 2017,
saudara Y setor ke bank A untuk keuntungan gironya berupa cek bank B Surabaya yang ditarik oleh X senilai 500 juta. Maka pencatatan di rekening administratif di saat bank menerima setoran Warkat Inkaso sendiri yaitu dengan mendebitkan RAR Warkat Inkaso disetor dan ditagihkan sebesar 50 juta. Saya Aurelia Putra Damayanti, NIM F33180116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 24 tentang bank garansi. Pengertian bank garansi. Definisi dari bank garansi itu adalah semua garansi yang diterima ataupun diberikan oleh suatu bank untuk pihak tertentu, baik itu perorangan ataupun badan usaha, yang dinyatakan oleh bank akan dipenuhi kewajibannya dari pihak yang dijamin tersebut kepada pihak lainnya selaku penerima jaminan. Bila pada waktu tertentu telah ditetapkan pihak dijamin tidak dapat memenuhi kewajiban ataupun pembayarannya ataupun cedera janji. Kemudian untuk mekanisme dari bank garansi ini adalah bank itu menerbitkan bank garansi setelah ada transaksi sebelumnya. Nah, dalam arti untuk menerbitkan bank garansi itu harus ada kegiatan pokok yang dijamin melalui bank garansi. Nah, kegiatan pokok itu misalnya satu, adanya suatu pemenangan tender proyek tertentu. Yang kedua, adanya transaksi yang menimbulkan kewajiban membayar pada waktu tertentu di kemudian hari. Nah, kegiatan pokok itu memerlukan waktu dan setelah kurun waktu tersebut pihak tertentu harus memenuhi kewajiban. Untuk menjamin pemenuhan kewajiban di kemudian hari, maka diperlukan jaminan bank yaitu adalah bank garansi. Jangka waktu bank garansi. Nah, bank garansi itu timbul karena perjanjian pokok. Nah, dengan demikian masa berlakunya bank garansi itu akan berakhir karena berakhirnya masa berlakunya perjanjian pokok ataupun berakhirnya bank garansi sebagaimana ditetapkan dalam bank garansi itu sendiri. Nah, untuk masa berlaku bank garansi hanya 1 kali saja, namun apabila menghendaki itu dapat diperpanjang. Selanjutnya, untuk jenis bank garansi itu berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Penerimaan ataupun penerbitan jaminan dalam bentuk bank garansi baik dalam rangka pemberian kredit, risk sharing, dan standby loan, maupun dalam rangka pelaksanaan proyek seperti bid bonds, performance bonds, dan advance payment bonds. Yang kedua, akseptasi ataupun endorsement surat berharga, yaitu pemberian jaminan ataupun garansi dalam bentuk penandatanganan kedua ataupun seterusnya atas wesel dan promise ataupun accept. Untuk jenis bank garansi berdasarkan kegunaan, bank garansi itu dapat digunakan dalam rangka 1 itu tender, bank garansi yang diberikan oleh bank untuk para kontraktor maupun level lansir. Yang kedua itu ada perdagangan. Nah, bank garansi yang diberikan kepada pihak pabrikan untuk kepentingan agen ataupun level lansir produk-produk pabrik tersebut. Yang ketiga, untuk penanggungan bea masuk. Bank garansi diterbitkan untuk menjamin kepada Dinas Bea dan Cukai untuk pembayaran bea masuk barang impor. Yang keempat, ada cukai rokok. Bank garansi yang diberikan dalam rangka menjamin atas pembayaran cukai rokok yang ditangguhkan sementara rokok tersebut sudah beredar ataupun dipasarkan. Yang kelima, ada uang muka kerja. Bank garansi yang diberikan itu untuk mengambil uang muka pelaksanaan proyek dalam kontrak-kontrak tertentu. Untuk perlakuan akuntansi bank garansi, kita langsung masuk ke contohnya. Tanggal 1 Mei 2017, Bank Mitra Niaga Semarang menerbitkan bank garansi atas permintaan dari PT Daya Upaya Semarang untuk ditujukan kepada PT Husada Bandung. Nilai dari bank garansi sebesar 300 juta dengan setoran jaminan diterima 70%, yaitu berupa cek BNI Semarang sebesar 200 juta, cek Bank Mitra Niaga Semarang yang ditarik oleh saudara Bintang sebesar 20 juta, dan sisanya tunai. Komisi penerbitan bank garansi 1 juta tunai. Bank garansi ini akan berlaku 4 bulan sejak tanggal penerbitan. Nah,
Kalau kita perhatikan dari proses penerbitan bank garansi dilakukan setelah seluruh warkat setoran jaminan sudah efektif atau berhasil ditagihkan. Misalnya warkat BNI itu kan 150 juta itu harus dikliringkan. Nah, untuk itu bank itu mencatat clearing pertama yaitu dengan ayat jurnal tunggal rekening administratif di debit sebesar 150 juta. Kemudian, pada hari yang sama pada clearing kedua, bank itu melakukan pencatatan kembali atas warkat yang telah dikliringkan. Dengan demikian, rekening administratif warkat clearing menjadi nihil pada saat clearing kedua dengan cara mengkredit rekening administratif warkat clearing diterima sebesar 150 juta. Sekarang seluruh setoran dapat dibukukan secara efektif seperti tampak dalam pencatatan dalam tabel tersebut. Nah, setelah mencatat seluruh rekening efektif untuk setoran jaminan bank garansi, maka bank itu harus mencatat bank garansi yang diterbitkan tetapi belum jatuh tempo dalam rekening administratif. Nah, rekening administratif bank garansi yang belum jatuh tempo ini akan outstanding sampai dengan terjadi klaim ataupun jatuh tempo. Nah, yang kedua itu pencatatan jurnal amortisasi komisi penerbitan bank garansi. Nah, jadi jangka waktu bank garansi itu dari 1 Mei 2017 sampai dengan 31 Agustus 2017. Nah, dengan demikian, pendapatan yang berasal dari Komisi Penerbitan Bank Garansi yang diterima tanggal 1 Mei 2017 harus dialokasikan setiap akhir bulan selama periode bank garansi tersebut, seperti tampak dalam pencatatan tabel berikut. Nah, untuk yang ketiga, pencatatan jurnal saat jatuh tempo tanggal 31 Agustus 2017. Nah, kalau pada saat jatuh tempo itu tidak terjadi wan prestasi, maka setoran jaminan itu akan langsung dikreditkan ke rekening nasabah PT Daya Upaya, dan bersamaan dengan pengkreditan rekening ini, maka rekening administratif itu juga harus dinihilkan sebab urusan bank itu dianggap selesai. Nah, pencatatannya dapat dilihat di tabel berikut. Ada kalanya saat jatuh tempo, nasabah belum menghubungi bank, oleh karena itu bank akan membukukan rekening administratif saja, yaitu dengan mendebit bank garansi yang diterbitkan dan belum jatuh tempo. Nah, langkah selanjutnya itu adalah dengan memunculkan rekening baru, yaitu bank garansi yang diterbitkan dan sudah jatuh tempo di posisi kredit. Nah, itu digambarkan dalam tabel yang pertama. Nah, sedangkan untuk pencairan oleh nasabah itu akan dicatat di tabel yang kedua. Nah, ini tuh pada saat pencairan itu sebenarnya tidak harus dikreditkan ke rekening giro, tetapi tergantung dengan nasabah itu sendiri, mau dikreditkan ke rekening giro, kas, tabungan, ataupun ditransfer dan lain sebagainya. Dengan demikian, ketika terjadi pengambilan setoran jaminan, pencatatan harus disesuaikan dengan transaksi pengambilan. Selanjutnya, yang keempat, itu pencatatan jurnal saat jatuh tempo apabila terjadi wan prestasi. Nah, pada kondisi ini, PT Daya Upaya itu mampu untuk memenuhi kekurangan dari setoran. Nah, misalkan pada saat jatuh tempo 31 Agustus, PT Daya Upaya itu melunasi kekurangan setoran jaminan itu sebesar 50 juta, beban gironya dan tunai sebesar 40 juta. Nah, maka akan dicatat seperti di tabel berikut. Nah, pada kondisi yang kedua ini, pada saat jatuh tempo, PT Daya Upaya itu tidak sanggup melunasi kekurangan setoran jaminannya. Kemudian meminta bank untuk memberikan overdraft. Nah, apabila bank setuju, maka akan dipungut biaya provisi dan komisi sebesar 1 juta dan biaya administrasi sebesar 500.000. Nah, biaya-biaya ini akan dibebankan ke giro PT Daya Upaya. Nah, pencatatan ini langsung dicatat di Bank Mitra Niaga Semarang seperti yang digambarkan pada tabel berikut ini. Selanjutnya, pencatatan di Bank Mitra Niaga Bandung
itu melibatkan hubungan rekening antar kantor dan melimpahkan ke rekening giro PT Husada Bandung dengan mendebit rekening antar kantor cabang Semarang sebesar 300 juta dan mengkredit giro PT Husada sebesar 300 juta. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.